Kalau kita bicara tentang Aceh, ada banyak hal yang bisa kita ceritakan. Dari kisah para sultan yang pernah membawa kerajaan ini ke masa kejayaan, ulama-ulama besar yang menyebarkan ilmu dan agama, sampai perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah yang berlangsung begitu lama dan penuh darah. Tapi di antara semua kisah itu, ada satu bangunan yang tidak pernah bisa dipisahkan dari sejarah Aceh. Sebuah bangunan yang sampai hari ini masih berdiri megah di jantung Banda Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini bukan hanya rumah ibadah, tapi saksi bisu perjalanan panjang Aceh. Saksi perang, saksi air mata, saksi doa, bahkan saksi dari kebangkitan kembali setelah hancur. Masjid Raya Baitur Rahman pertama kali dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17. Kita tahu Sultan Iskandar Muda adalah salah satu sultan paling terkenal dari Kesultanan Aceh Darussalam. Di masanya, Aceh benar-benar mencapai puncak kejayaan. Perdagangan internasional ramai, hubungan diplomasi dengan negara lain kuat, dan pengaruh Aceh begitu besar di kawasan Asia Tenggara. Tapi Sultan Iskandar Muda sadar bahwa kekuatan sebuah kerajaan tidak hanya bergantung pada tentara dan perdagangan. Kekuatan sejati ada pada agama dan persatuan rakyat. Karena itulah ia membangun sebuah masjid besar yang bukan hanya untuk salat, tapi juga jadi simbol kebanggaan dan pusat kegiatan masyarakat. Di masa itu, Masjid Raya Baitur Rahman bukan sekadar tempat untuk sujud. Di sana orang belajar, berdiskusi, dan mencari ilmu. Ulama-ulama besar mengajar tafsir, fiqih, dan hadis. Anak-anak kecil belajar mengaji. Para pemimpin kerajaan sering berkumpul di masjid untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan penting. Jadi bisa dibilang masjid ini adalah jantung kehidupan masyarakat Aceh. Orang Aceh tidak melihatnya hanya sebagai bangunan indah, tapi sebagai lambang iman, persatuan, dan kejayaan Islam di negeri mereka. Bayangkan suasana masjid di masa itu. Setiap kali azan berkumandang, orang dari berbagai penjuru kota berduyun-duyun datang. Halamannya penuh, suasana khusyuk, tapi juga hangat. Setelah sholat, mereka duduk bersama, ada yang berdiskusi tentang agama, ada yang belajar ilmu, ada pula yang membicarakan urusan kerajaan. Masjid ini benar-benar hidup, menjadi tempat yang menyatukan semua kalangan. Dari bangsawan, ulama, sampai rakyat biasa, semuanya berkumpul di tempat yang sama. Itulah yang membuat masjid ini bukan sekadar bangunan, tapi benar-benar jiwa dari masyarakat Aceh. Namun sejarah kemudian membawa Aceh pada masa yang sulit. Belanda yang pada saat itu sudah menjajah banyak wilayah di Nusantara mulai melirik Aceh. Mereka tahu posisi Aceh di ujung Sumatera sangat strategis. Letaknya di dekat Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Kalau Belanda bisa menguasai Aceh, mereka bisa mengontrol jalur perdagangan internasional. Maka dimulailah rencana besar mereka untuk menaklukkan Aceh. Tahun 1873, Belanda mengirim pasukan besar untuk menyerang. Mereka datang dengan senjata modern, meriam, dan ribuan tentara. Tujuannya jelas, menaklukkan Aceh dan menjadikannya bagian dari jajahan mereka. Tapi yang mereka hadapi bukan rakyat biasa. Orang Aceh melawan dengan semangat jihad. Mereka percaya bahwa mempertahankan tanah air dan agama adalah bagian dari ibadah. Perlawanan pun terjadi besar-besaran. Di tengah perang itu, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi. Bayangkan masjid yang tadinya penuh dengan suara doa dan ilmu, kini dikelilingi suara meriam dan senapan. Orang Aceh berlari ke masjid untuk memohon kekuatan. Suara takbir menggema, bersahut-sahutan dengan suara tembakan. Masjid yang dulunya menjadi tempat damai, kini ikut merasakan panasnya perang. Lalu terjadi sesuatu yang meninggalkan luka mendalam di hati rakyat Aceh. Pasukan Belanda membakar Masjid Raya Baitur Rahman. Api melalap bangunan itu, kubahnya runtuh, dindingnya hancur, dan semua yang tersisa hanya puing-puing. Bagi orang Aceh, ini bukan hanya kehilangan sebuah bangunan. Mereka merasa kehilangan jantung mereka, simbol iman dan kejayaan yang selama ini mereka banggakan. Tangisan, amarah, dan kesedihan menyelimuti Aceh. Tapi dari kehancuran itu, lahir semangat baru. Alih-alih membuat rakyat Aceh menyerah, pembakaran masjid justru membuat mereka semakin marah dan semakin yakin untuk melawan. Mereka tahu, Belanda tidak hanya ingin merebut tanah,
tapi juga ingin menghancurkan iman mereka. Dan bagi orang Aceh, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Kehancuran masjid menjadi pemicu semangat jihad yang lebih besar. Mereka bangkit, melawan dengan segenap tenaga, karena mereka yakin membela tanah dan agama adalah jalan menuju kemuliaan. Belanda kemudian menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Membakar masjid bukan membuat rakyat tunduk, tapi membuat mereka semakin sulit ditaklukkan. Maka, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1879, Belanda memutuskan untuk membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman. Tapi tentu saja, niat mereka bukan murni karena ingin menolong rakyat Aceh. Mereka punya tujuan politik. Dengan membangun kembali masjid, mereka berharap bisa mengambil hati rakyat. Mereka ingin rakyat percaya bahwa Belanda tidak bermusuhan dengan Islam, bahwa mereka peduli dengan kehidupan beragama. Masjid baru yang dibangun Belanda berbeda dengan masjid lama. Arsitekturnya bergaya Eropa, dengan kubah besar berwarna hitam yang sekarang justru menjadi ciri khas. Dari sisi seni, masjid ini memang indah. Tapi di balik keindahan itu ada maksud tersembunyi. Belanda ingin menjadikan masjid ini sebagai alat untuk meredam perlawanan. Namun orang Aceh tidak pernah lupa siapa yang membakar masjid pertama kali. Jadi meski masjid baru itu berdiri, luka di hati rakyat tetap ada. Mereka tetap menganggap Belanda musuh dan perlawanan terus berlanjut. Yang menarik, meskipun masjid dibangun Belanda, rakyat Aceh dengan cepat mengambilnya kembali sebagai milik mereka. Mereka tidak melihat masjid itu sebagai pemberian Belanda, tapi sebagai rumah Allah. Begitu masjid dibuka, rakyat datang berbondong-bondong. Mereka salat, belajar, dan berkumpul di sana, seakan-akan menegaskan bahwa masjid ini bukan milik Belanda, tapi milik umat Islam Aceh. Perlawanan terus berlanjut di medan perang, sementara masjid kembali dipenuhi doa dan semangat. Para pejuang singgah untuk salat sebelum kembali bertempur. Ulama-ulama memberi semangat kepada murid-muridnya di dalam masjid. Anak-anak muda mendengar cerita perjuangan dari para tetua di serambi masjid. Jadi, alih-alih menjadi alat politik Belanda, masjid justru menjadi pusat penyemangat rakyat Aceh. Perang Aceh berlangsung lama, lebih dari 30 tahun. Ribuan nyawa melayang, banyak syuhada yang gugur, tapi semangat tidak pernah padam. Dan sepanjang itu, Masjid Raya Baitur Rahman selalu berdiri di tengah kota, menjadi saksi bisu perjuangan yang begitu panjang. Rahasia terbesar masjid ini adalah keteguhannya. Dia pernah dibakar tapi berdiri lagi. Dia pernah dijadikan alat politik, tapi kembali ke pangkuan rakyat. Dia pernah dikepung oleh api perang, tapi tetap berdiri. Bahkan di masa modern, masjid ini menghadapi ujian besar lain, bencana tsunami tahun 2004. Saat itu gelombang raksasa menghancurkan hampir seluruh Banda Aceh. Rumah, jalan, gedung, semuanya hancur. Tapi Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri, hanya mengalami kerusakan kecil. Ribuan orang selamat karena berlindung di masjid. Bagi orang Aceh, itu bukan kebetulan. Mereka percaya masjid ini benar-benar dijaga oleh Allah. Setelah perang, setelah penjajahan, setelah bencana, masjid ini tetap ada, seakan memberi pesan bahwa iman adalah tempat perlindungan sejati. Dari situlah masjid ini semakin kuat menjadi simbol. Kalau kita masuk ke dalam masjid hari ini, suasananya damai. Lantai marmer putih terasa sejuk, kubah hitam menjulang megah, halaman luas dipenuhi jamaah. Tapi kalau kita tahu ceritanya, setiap sudut masjid terasa berbeda. Seolah ada suara dari masa lalu yang masih terdengar. Suara takbir para pejuang, doa para ulama, tangisan rakyat yang kehilangan, dan harapan yang tidak pernah padam. Semua itu hidup di dalam masjid, meski tidak terlihat. Masjid ini mengajarkan kita satu hal penting. Kekuatan sejati tidak selalu ada pada senjata. Belanda datang dengan meriam dan tentara, tapi yang membuat Aceh bertahan adalah iman. Masjid inilah yang menumbuhkan iman itu, yang menguatkan rakyat, yang menyatukan mereka. Dari generasi ke generasi, masjid ini terus menjadi tempat orang Aceh menemukan kekuatan bersama. Hari ini, Masjid Raya Baitur Rahman bukan hanya kebanggaan Aceh, tapi juga Indonesia. Setiap orang yang datang ke Banda Aceh hampir pasti singgah ke masjid ini. Mereka datang untuk beribadah, tapi juga untuk merasakan sejarah yang masih hidup di sana. Masjid ini bukan hanya monumen, tapi saksi hidup, bukti nyata bahwa iman dan keberanian bisa membuat sebuah bangsa bertahan melawan penjajahan, melawan kehancuran, bahkan melawan bencana. Dan itulah rahasia Masjid Raya Baitur Rahman. Rahasia yang tidak tertulis di buku pelajaran,
tapi terasa ketika kita berdiri di depannya. Dia pernah hancur tapi bangkit lagi. Dia pernah dijadikan alat politik, tapi kembali jadi sumber kekuatan. Dia pernah dikepung perang, tapi tetap berdiri. Dia bahkan menghadapi tsunami, tapi tetap kokoh. Masjid ini adalah saksi bisu yang sebenarnya tidak pernah bisu. Lewat keberadaannya, dia terus bercerita tentang masa lalu, tentang luka, tentang doa, dan tentang kebangkitan. Tentang rakyat Aceh yang tidak pernah menyerah, dan tentang iman yang membuat semuanya tetap bertahan. Itulah kisah tentang rahasia Masjid Raya Baitur Rahman Saksi Bisu Perang Aceh.